Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, CGP Angkatan 9 Kota Batam, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari KHD. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu tidak sama. Pengajaran itu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah secara hakikatnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum mengenal hakikat pendidikan, bagaimana saya mengajar? Dulu, saya hanya transfer materi saja, di mana setiap materi diajarkan, maka sudah selesailah yang saya maksud dengan pendidikan. Kemudian, KKM itu lebih penting daripada pemahaman peserta didik. Setelah itu, hanya nilai kognitif saja yang saya ambil. Tidak ada nilai afektif ataupun psikomotorik. Kemudian, jika peserta didik mencapai KKM, berarti pembelajaran selesai. Setelah itu, peserta didik hanya menjadi sebuah objek pembelajaran bagi pendidik. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered, di mana peserta didik tidak diberikan celah untuk mencari caranya sendiri. Selanjutnya, saya tidak peduli dengan pemahaman peserta didik. Yang terpenting materi tersampaikan, saya tidak peduli dengan pemahaman peserta didik. Peserta didik hanya menghafal materi, tidak memahami apa isi dari materi tersebut. Pada saat dilaksanakan pembelajaran, banyak siswa yang gagal paham setelah hanya sekedar menghafal materinya saja. Setelah mempelajari hakikat pendidikan, saya menyadari bahwa pembelajaran itu harus menyeluruh karena terdapat 6 pembelajaran yang harus dipahami oleh guru, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, peserta didik harusnya kita jadikan sebagai subjek pembelajaran. Kita harus membiarkan peserta didik untuk berekspresi, berpendapat, berkreasi. Karena itu adalah kodrat alam dari seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pendidik juga harusnya menjadi seorang fasilitator bagi peserta didik. Seorang pendidik harus memiliki sifat inspiratif, pemimpin, inovatif, persuasif, dan paham. Inspiratif untuk memberikan contoh, memimpin untuk mengajak siswa-siswa untuk tetap aktif, inovatif mencari cara yang baru atau cara-cara yang bisa menyampaikan kepada siswa tentang pendidikan atau pembelajaran yang baik, persuasif dapat mengajak kepada siswa-siswa agar bisa memahami pembelajaran kita, paham dengan karakter peserta didik yang kita didik. Apa yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama, student-centered learning, di mana kita harus membuat pembelajaran berbasis kepada apa yang diinginkan dan apa yang mampu dilakukan oleh peserta didik. Kita harus mengenali, memahami, kemudian mencari cara agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran bukan berdasarkan apa yang kita inginkan.
Berikutnya adalah pembelajaran abad 21, di mana kita menggunakan teknologi yang mana sudah dekat kepada peserta didik untuk lebih mudah dalam melakukan pendidikan kepada peserta didik agar tercapai tujuan pembelajaran pada peserta didik. Berikutnya, kita sebagai seorang pendidik harusnya menuntun, bukan menuntut kepada peserta didik mengenai hasil pembelajaran. Tuntunlah peserta didik menuju tujuan pembelajaran, bukan menuntut mereka agar selesai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, kenali peserta didik. Setiap peserta didik secara kodrat alamnya mereka berbeda-beda. Kenali setiap peserta didik agar kita lebih mudah dalam memberikan pembelajaran kepada mereka. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Demikian dari saya. Sampai jumpa.